Salam Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda bisa mendengar rekaman ini, kita bertemu dalam program Saat Teduh Pagi Hari untuk edisi hari ini. Sebagai dasar kebenaran firman Tuhan, saya akan bacakan dari Imamat 19 ayat 31. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu." Sahabat Kristus, beberapa hari ini kita dikejutkan oleh berita tentang tenggelamnya anak dari seorang kepala daerah. Anak ini tenggelam ketika berenang di sungai yang ada di salah satu negara Eropa. Kita tentu menyatakan keprihatinan dan rasa simpati yang mendalam. Apalagi sampai saat ini belum ada tanda-tanda anak itu ditemukan. Di tengah suasana kepedihan dan keprihatinan itu, muncullah pernyataan dari seorang pawang hujan terkenal yang belakangan ini namanya viral. Namanya adalah Rara. Kita tentu pernah mendengar nama itu. Rara menyampaikan bahwa dia telah didatangi oleh arwah anak pejabat tersebut. Bahkan dia berani berkata bahwa jam 8 keesokan harinya, anak itu akan ditemukan. Namun dalam posisi sudah meninggal. Hari ini ketika renungan pagi ini disampaikan atau ditayangkan, sudah berlalu 4 hari dari pernyataan pawang hujan atau peramal tersebut. Dan korban ternyata belum ditemukan. Perkataan peramal yang menggunakan jasa kartu tarot itu pun tidak terbukti. Firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu berpaling." Berpaling artinya percaya, memberi perhatian atau menaruh harapan kepada arwah atau kepada roh-roh peramal. Peramal memperkirakan sesuatu yang ada di depan, memperkirakan sesuatu yang akan terjadi, tapi tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Peramal mengajak kita untuk berpaling dari percaya pada Tuhan menjadi percaya pada kekuatan manusia, atau bahkan percaya pada kuasa kegelapan. Namun sayang sekali, banyak orang, termasuk mereka yang mengatakan dirinya orang Kristen, lebih suka mendengar, membaca, dan memperhatikan kata-kata peramal daripada memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Coba kita koreksi ke dalam diri kita, ke dalam situasi kekristenan kita. Betapa kita lebih suka membaca ramalan bintang. Kita jadi tahu bagaimana nasib keuangan kita, kondisi asmara atau pekerjaan kita, atau bahkan kondisi kesehatan kita. Kalau di ramalan bintang dinyatakan keuanganmu minggu ini kacau, kita pun jadi gelisah dan kepikiran terus-menerus. Padahal firman Tuhan menjanjikan kehidupan berkat dan pemeliharaan Tuhan dinyatakan bagi setiap orang yang berharap pada Tuhan. Tapi betapa banyak anak-anak Tuhan yang dibutakan mata dan hatinya, lebih percaya pada ramalan bintang yang ada di media sosial, atau bahkan yang percaya pada ramalan-ramalan yang sifatnya hanya main-main, yang seringkali kita temukan di Facebook atau Instagram. Dan orang jadi suka, jadi gembira kalau yang disampaikan di ramalan di media sosial itu menyatakan hal yang baik dan menyenangkan. Sahabat Kristus, tanpa disadari hamba-hamba Tuhan pun ternyata juga ikut menjadi peramal secara rohani. Mengapa saya sebut demikian? Oleh karena seringkali muncul pernyataan-pernyataan yang sembrono, yang gegabah dan cepat bicara, tapi tidak berdasarkan kebenaran firman Tuhan.
Kita ingat saat awal-awal COVID melanda, kemudian muncullah vaksin sebagai penawar dari COVID yang saat itu sedang terjadi. Bukankah ada banyak pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pendeta, sebagai pemimpin rohani, atau sebagai hamba Tuhan? Mereka berkata, waspada dengan vaksin, karena ada antikris di dalamnya. Anda mungkin tertawa atau tidak percaya ada yang berkata seperti itu. Namun dalam pengalaman pelayanan, ada banyak yang sharing pada saya, menanyakan kebenaran pernyataan dari hamba-hamba Tuhan tersebut. Bahkan yang memprihatinkan, ada kelompok-kelompok tertentu yang menolak vaksin demi mempertahankan iman yang mereka percayai. Ada salah satu pihak yang berkata, kalau orang divaksin akan membuat rohnya lemah dan kehilangan cintaannya akan Tuhan. Perlu diketahui bahwa saya sampai hari ini sudah vaksin 3 kali dan tidak sedikit pun kehilangan hati yang mengasihi Tuhan. Pelayanan saya makin banyak dan roh saya pun tetap menyala-nyala. Kalau saat ini situasi sudah menuju ke normal, sudah menuju ke arah yang baik, ke situasi yang COVID itu sudah mulai melandai, apakah hamba-hamba Tuhan yang menolak vaksin berani berkata bahwa Tuhan tidak turut bekerja atas bangsa ini? Bukankah Tuhan turut campur tangan sehingga situasi hari-hari ini bisa dikendalikan? Bagaimana dengan ramalan atau pernyataan mereka yang tidak terbukti, padahal yang mereka sampaikan sudah tersebar luas dan banyak orang yang mengikutinya? Saya bukan tidak percaya nubuatan. Sebagian besar pengalaman hidup saya berawal dari nubuatan dan tindakan profetik. Namun saya selalu mau mengajarkan dan menekankan bagi kita semua untuk kita hidup berpatokan pada kebenaran firman Tuhan. Celakalah kita kalau tidak pernah menyediakan diri untuk membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Iman kita akan mudah terombang-ambing. Namun ketika kita memilih untuk memperhatikan kebenaran firman Tuhan, menyelidiki kebenaran firman Tuhan, dan percaya pada firman Tuhan lebih dari yang orang lain katakan, hidup kita akan dimenangkan, hidup kita akan dipulihkan, hidup kita akan aman di dalam tangan Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sharing firman pada pagi hari ini yang boleh kami terima. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami memiliki Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa atas segala situasi. Bahkan kuasa-Mu itu lebih dahsyat dari segala hal yang dinyatakan oleh orang-orang dunia, oleh mereka yang mengaku sebagai peramal yang bisa memperkirakan hal yang di depan sekalipun. Tapi kami lebih percaya pada perkataan firman Tuhan yang mengatakan bahwa masa depan kami aman di dalam tangan-Mu, masa depan kami penuh dengan kegemilangan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan, bukan rancangan kecelakaan. Ampuni kami kalau lebih suka percaya pada perkataan peramal, lebih suka berpaling pada hal-hal yang disampaikan oleh ramalan-ramalan yang ada di media sosial atau media-media yang lain. Atau bahkan kami lebih percaya pada perkataan manusia-manusia sekalipun dia hamba-Mu, daripada kami percaya pada firman-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk menaruh hati kami, kehidupan kami, percaya pada kebenaran firman Tuhan, lebih dari apapun juga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap melangkah sepanjang hari ini. Kami percaya tangan kanan Tuhan yang memberikan kemenangan itu akan menopang kehidupan kami dari pagi hari ini sampai nanti malam, bahkan sepanjang umur hidup kami. Yang bekerja dibuat berhasil, yang berusaha mandiri Tuhan buat mengalami keberuntungan, yang sekolah Tuhan juga membuat langkahnya sukses, yang melayani Tuhan berkati dengan pengurapan yang luar biasa, yang sebagai ibu rumah tangga pun Tuhan memberikan kasih karunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada di antara Anda perlu untuk dukungan doa,
sampaikan pada kami, hubungi kami melalui WA, dan tim kami akan mendukung Anda dalam doa. Salam dari saya, Ki Raharjo dan Mitsbah Ministry. Tetap setia sampai garis akhir. Tuhan Yesus memberkati.